Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disingkat dengan UUD 1945 atau UUD Republik Indonesia 1945 atau Undang-Undang Dasar 45 adalah Konstitusi Republik Indonesia dalam bentuknya yang dikenal pada saat ini, dan Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1949 dan telah diamandemen sebanyak 4 kali setelahnya. Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia setelah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, pemberlakuannya ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan Konvensi Meja Budak atau KMB yang memasukkan RI sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS yang memiliki konstitusinya sendiri. Setelah RIS dibubarkan dan diganti dengan RI atau Republik Indonesia, maka konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 dan Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959 seiring dengan berlakunya dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Selepas reformasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 dan 2000 tentunya. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan peninjauan yudisial atas undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam perumusannya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut dengan BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juli 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera, dan masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan dalam kurun waktu 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan pada KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet
semi presidensial atau dalam kurung semi parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintah Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kita masuk di dalam beberapa amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar itu pada presiden. Ada pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multi tafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah menyempurnakan antara dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum, serta hal lain yang sesuai dengan perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan ketatanegaraan, kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Nah, amandemen yang pertama yaitu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung antara 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999. Amandemen yang kedua adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada Sidang Umum MPR pada tahun 2000 yang berlangsung antara 7 Agustus hingga 18 Agustus tahun 2000. Amandemen yang ketiga terhadap Undang-Undang 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR pada tahun 2001 yang berlangsung antara 1 November hingga 9 November 2001. Dan yang terakhir, amandemen yang keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR pada tahun 2002 yang berlangsung antara 1 Agustus hingga 11 Agustus 2002. Kita masuk dalam hal yang selanjutnya yaitu TAP MPR. Nah, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan ketetapan MPR atau TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Nah, pada masa sebelum perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR merupakan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas undang-undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR kembali menjadi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pimpinan MPR sempat menyatakan bahwa kembali berlakunya TAP MPR pun tidak serta-merta mengembalikan posisi MPR seperti kondisi sebelumnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada era reformasi pembuatan TAP MPR baru tidak akan seperti masa yang sebelumnya, di mana mengingat peran pembuatan undang-undang atau legislatif pada era reformasi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan DPR. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga lainnya, lain seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.
status ketetapan MPR yang lalu. Pada sidang tahunan MPR tahun 2003, MPR menetapkan ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap menteri dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Tujuan pembentukan ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk memberi kepastian hukum. Dengan ditetapkannya ketetapan MPR tersebut, maka seluruh MPRS dan ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam 6 pasal atau 6 kategori sesuai dengan materi dan status hukumnya masing-masing. Kita masuk dalam hal yang selanjutnya, yaitu TAP MPR. Nah, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan ketetapan MPR atau TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Nah, pada masa sebelum perubahan atau di amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR merupakan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas undang-undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR kembali menjadi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pimpinan MPR sempat menyatakan bahwa kembali berlakunya TAP MPR pun tidak serta-merta mengembalikan posisi MPR seperti kondisi sebelumnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada era reformasi pembuatan TAP MPR baru tidak akan seperti masa yang sebelumnya, di mana mengingat peran pembuatan undang-undang atau legislatif pada era reformasi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan DPR. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga lainnya, antara lain seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Status ketetapan MPR yang lalu. Pada sidang tahunan MPR tahun 2003, MPR menetapkan ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap menteri dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Tujuan pembentukan ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk memberi kepastian hukum. Dengan ditetapkannya ketetapan MPR tersebut, maka seluruh MPRS dan ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam 6 pasal atau 6 kategori sesuai dengan materi dan status hukumnya masing-masing. Selanjutnya, peraturan presiden. Peraturan presiden atau biasa disingkat Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden, dan materi muatan peraturan presiden ini adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Perpres merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang baru di Indonesia.
yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014. Fungsi Perpres menurut pandangan ahli disebutkan yaitu untuk menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, menyelenggarakan peraturan lebih lanjut, ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya delegasi, menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan lain dalam peraturan pemerintah meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya dalam Farida tahun 2007. Dalam hal penyusunan rancangan peraturan presiden bersifat mendesak yang ditentukan oleh presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pemrakarsaan secara serta-merta dapat langsung melakukan pembahasan rancangan peraturan presiden dengan melibatkan menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian dan lembaga lain yang terkait. Khususnya peraturan daerah provinsi. Pengertian pengaturan daerah provinsi disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Jenis peraturan daerah termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Perda mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah dapat memuat ketentuan mengenai pembebanan biaya paksaan, penegakan atau pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sampai dengan tahun 2017 sudah terdapat 214 Perpu yang pernah dikeluarkan oleh Presiden. Perpu merupakan salah satu jenis dari peraturan pemerintah atau PP. Jenis PP yang pertama adalah untuk melaksanakan perintah UU. Jenis PP yang kedua yakni PP sebagai pengganti UU yang dibentuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan jenis perundang-undangan yang disebutkan dalam UUD NRI tahun 1945, yakni dalam pasal 22, pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu. Pasal 1 angka 4 UU nomor 12 tahun 2011 memuat ketentuan umum yang memberikan definisi peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pasal 1 angka 3 Perpres 87 tahun 2014 juga tidak memberikan batasan pengertian pada Perpu, melainkan menyebutkan definisi yang sama sebagaimana yang tercantum dalam UU tahun 2011. Pasal 1 angka 3 Perpres 87 tahun 2014 juga tidak memberikan batasan pengertian pada peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang, melainkan menyebutkan definisi yang sama sebagaimana tercantum dalam UU 12 tahun 2011 dan UUD 1945. Perpu ditetapkan oleh Presiden dan menyesuaikan dengan kepada siapa Perpu itu dibuat. Dengan contoh, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kebijakan keuangan negara
dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease atau yang sering disebut COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian sosial nasional dan atau stabilitas sistem keuangan dalam Perpu nomor 1 tahun 2020. Kenapa menggunakan Perpu? Karena Perpu diadakan dalam rangka pada saat keadaan yang memaksa, yang sudah seperti dipaparkan pada pengertian Perpu, dipergunakan hanya dalam keadaan kekosongan hukum dan di saat UU tidak memadai, dengan kata lain pada saat kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah yang sering disingkat Perpu adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah sebagai aturan organik daripada undang-undang, menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Isi dari peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang, dan peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian proses penyusunan peraturan pemerintah. Pertama, perancangan. Rancangan PP diusulkan dari kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian. Kemudian penyusunan dan pembahasan. Rancangan PP dibahas oleh panitia antar kementerian dan atau antar lembaga. Kemudian yang ketiga ada penetapan. Peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden. Kemudian yang keempat ada pengundangan. Peraturan pemerintah lalu diundangkan oleh Sekretariat Negara. Seorang presiden berwenang mengeluarkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan pemerintah yang sering disebut PP. PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk mengatur atau memperjelas melaksanakan undang-undang. Kedudukan PP adalah di bawah undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Contoh peraturan pemerintah misalnya adalah PP nomor 3 tahun 2001, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Dan tahap penyusunannya, pertama rancangan PP berasal dari kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Misalnya PP tentang pajak akan diusulkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian penyusunan dan pembahasan rancangan PP dilakukan dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian. Misalnya, PP tentang pajak akan dibahas panitia yang terdiri dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian, peraturan pemerintah yang sudah dibahas kemudian akan ditetapkan oleh Presiden lalu diundangkan oleh Sekretariat Negara. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat, yang adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat, penduduk yang sudah wajib pilih sesuai ketentuan. Kemudian, dasar undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor
47 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti. Dengan membentuk Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru. Dan dasar hukum undang-undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat 3, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22 ayat 2, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 23E dan ayat 2 dan ayat 3, Pasal 23F ayat 1, Pasal 24A ayat 3, Pasal 24B ayat 3, Pasal 24C ayat 2 dan ayat 3, dan Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2, ayat 3 serta ayat 4. Dalam undang-undang ini diatur tentang mekanisme pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas MPR, DPR, DPD, dan DPRD, seperti mekanisme pembentukan undang-undang dan penguatan fungsi aspirasi, penguatan peran komisi sebagai ujung tombak pelaksanaan 3 fungsi dewan yang bermitra dengan pemerintah, serta pentingnya penguatan sistem pendukung, baik Sekretariat Jenderal maupun Badan Keahlian DPR. Catatan, undang-undang ini mulai berlaku diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2014. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, MPR, DPR, DPD, dan DPRD tetap melaksanakan wewenang dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai dengan berakhir masa jabatan. Dan pada saat undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kepala Desa atau setingkatnya. Kepala Desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian beberapa sebutan untuk kepala desa di Indonesia. Misalnya di Aceh disebut dengan Gaucik, di Sumatera Barat disebut dengan Wali Nagari, di Kalimantan Selatan disebut Pambakal, dan di Sulawesi Utara disebut Hukum Tua, di Bali disebut Perbekel, di Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, dan Indramayu disebut Kuwu, Simalungun disebut Pangulu, pesisir barat Lampung disebut Peratin. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa atau yang sering disebut pilkades oleh penduduk desa setempat.
dan usia minimal kepala desa adalah 25 tahun. Dan ia harus berpendidikan paling rendah SLTP dan termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Cara pemilihan kepala desa dapat bervariasi antara desa satu dengan yang lainnya. Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya, berlaku ketentuan hukum adat setempat. Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Peraturan Daerah Kabupaten Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Proses penyiapan rancangan perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda, dalam hal ini Raperda Usul Inisiatif. Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif atau inisiatif draft, naskah akademik atau academic draft, dan naskah rancangan perda atau legal draft. Kemudian proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembahasan di DPRD, lalu proses pengesahan oleh kepala daerah dan pengundangan oleh sekretaris daerah. Selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang biasa disingkat MARI adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung didirikan pada tanggal 19 Agustus 1945, tepatnya 76 tahun lalu. Mahkamah Agung sendiri memiliki kantor pusat yang bertempat di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 913 di Kota Jakarta. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua dan 2 orang wakil ketua, serta beranggotakan maksimal 60 orang hakim agung. Ketua MA saat ini adalah Bapak Muhammad Syarifuddin. Sebagai penyelenggara pengadilan negara yang tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Mahkamah Agung sendiri memiliki kewenangan, yaitu yang pertama berwenang mengadili pada tingkat kasasi, yang kedua mengajukan 3 orang hakim konstitusi, yang ketiga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yang ketiga memutus pembubaran
partai politik, dan yang keempat memutus perselisihan tentang hasil sengketa pemilu. Secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Australia yaitu Hans Kelsen. Gedung Mahkamah Konstitusi sendiri berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 6, Jakarta. Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua dan beranggotakan 9 orang hakim konstitusi, yang masing-masing 3 orang itu diusul oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung dengan panet. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada awalnya adalah untuk menjalankan judicial review atau uji undang-undang. Serangkaian munculnya judicial review itu sendiri merupakan perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan mekanisme check and balance antar cabang kekuasaan negara. Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disebut BPK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. BPK didirikan pada tanggal 1 Januari 1947 dan beranggotakan 9 orang anggota dengan susunan 1 orang ketua yang merangkap sebagai anggota, 1 orang wakil ketua yang merangkap sebagai anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun. Saat ini BPK diketuai oleh Dr. Agung Firman Sampurna, SE MAP CSVA. BPK saat ini telah memiliki kantor perwakilan pada 34 provinsi di Republik Indonesia. Kantor perwakilan tersebut bertempat di ibu kota provinsi. BPK berperan penting dalam proses pengawasan anggaran yang digelontorkan oleh negara kepada instansi atau lembaga negara itu sendiri, agar anggaran tersebut tetap terawasi dan terhindar dari praktik-praktik korupsi. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Selanjutnya adalah Komisi Yudisial atau yang biasa disingkat KY. Adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Komisi Yudisial didirikan pada tanggal 2 Agustus tahun 2005 dengan beranggotakan 7 orang dengan seorang ketua dan wakil ketua. Anggota Komisi Yudisial terdiri dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan masyarakat yang disahkan oleh Presiden. Ketua Komisi Yudisial saat ini adalah Profesor Dr.
Mukti Fajar Nur Dewata, SHM Hum. Kantor Komisi Yudisial bertempat di Jalan Kramat Jaya nomor 57, Jakarta Pusat. Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk mendapatkan calon hakim agung, hakim ad hoc di MA, dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan, mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Selanjutnya, wali kota. Wali kota adalah kepala daerah untuk daerah kota atau kota madya. Seorang wali kota sejajar dengan bupati, yakni kepala daerah untuk daerah kabupaten. Pada dasarnya, wali kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kota. Wali kota dipilih dalam satu paket pasangan dengan wakil wali kota melalui pilkada atau yang saat ini disebut dengan pemilihan. Wali kota merupakan jabatan politis yang dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode 5 tahun berikutnya. Dan wali kota ini bukan merupakan pegawai negeri sipil. Ketentuan mengenai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara umum diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015. Wali kota mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Selanjutnya, mempunyai tugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud, wali kota berwenang yang pertama mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan peraturan wali kota dan keputusan wali kota, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau biasa yang disingkat DPD RI, sebelumnya disebut sebagai utusan daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD RI didirikan pertama kali pada tanggal 1 Oktober tahun 2004 oleh pemerintah Indonesia. DPD RI beranggotakan sebanyak 136 orang yang berasal dari perwakilan setiap daerah, dengan 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua. Saat ini DPD RI dipimpin oleh ketuanya, yaitu Bapak Lanyala Mataliti yang merupakan senator dari Jawa Timur. Dewan Perwakilan Daerah dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan di tingkat pusat. Dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan kewenangan dari DPD ini, yaitu di bidang legislasi, yakni pengajuan RUU tertentu, ikut membahas
bersama DPR dan pemerintah terhadap RUU tertentu. Pemberian pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu. Pemberian pertimbangan terhadap RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu. Mekanisme kerja DPD ini menyangkut mekanisme kerja internal dalam DPD itu sendiri, dalam pembuatan keputusan, melalui proses persidangan dan rapat. Di samping itu, juga berhubungan dengan kerjasama dengan lembaga negara lain, dengan DPR, dengan MPR, dengan BPK, dengan Presiden, dengan Mahkamah Konstitusi, dan dengan Mahkamah Agung, serta juga dengan daerah masing-masing. Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai dengan pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh pemerintah Indonesia, bank ini awalnya bernama Dejavaze Bank atau DJB yang didirikan berdasarkan oktroi pada masa pemerintah Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau yang sering disebut dengan inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau yang sering disebut dengan kurs. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan, di mana tugas ini masih berlaku pasca Undang-Undang OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan secara mikroprudensial dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebut dengan OJK, tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan. Bank Indonesia juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang diketuai oleh seorang Gubernur Bank Indonesia sejak 24 Mei 2018, yaitu Peri Warijoyo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia menggantikan Agus Martowardojo. Pendirian Bank Indonesia didahului oleh proses nasionalisasi Dejavaze Bank NV atau di dalam kurung DJB yang dilakukan pada Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi Dejavaze Bank, yaitu DJB dinasionalisasi Republik Indonesia, sehingga mendirikan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang disahkan pada 19 Mei 1953. Diumumkan 2 Juni 1953 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1953. Tanggal berlakunya undang-undang tersebut
diperingati juga sebagai Hari Lahir Bank Indonesia. Selain itu, di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Bank Indonesia didirikan untuk bertindak sebagai Bank Sentral Indonesia. Dalam perjalanannya, peran Bank Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan dinamika ekonomi, sosial, dan politik, baik nasional maupun global. Sejalan dengan itu, undang-undang yang menjadi dasar hukum eksistensi Bank Indonesia mengalami pergantian dan penyempurnaan. Undang-undang saat ini yang menjadi dasar hukum Bank Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di mana yang telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Tidak hanya pada tataran undang-undang, perubahan mendasar juga terjadi pada tataran konstitusional. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyisipkan satu pasal baru, yaitu ayat 23D yang berbunyi, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh di dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, maka undang-undang ini telah memberikan kedudukan khususnya kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang tentunya independen. Kedudukan Bank Indonesia itu tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara. Di samping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Status dan kedudukan yang khususnya tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Menteri dalam bahasa Inggris yaitu minister adalah jabatan politik yang merupakan suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah tentunya. Menteri biasanya memimpin sebuah kementerian yang dapat merupakan anggota dari suatu kabinet yang umumnya dipimpin oleh raja atau gubernur atau jenderal, presiden atau perdana menteri. Pengangkatan menteri dalam sistem pemerintahan presidensil seperti di Amerika Serikat, Meksiko, Indonesia, menteri diangkat oleh presiden, tidak harus selalu dari badan legislatif. Nah, di Indonesia, menteri adalah pembantu presiden yang tentunya memimpin kementerian. Menteri-menteri tergabung dalam satu kabinet. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, kecuali menteri koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan menteri-menteri yang berada di dalam lingkup tentunya tugasnya. Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus pada beberapa kabinet terdahulu tentunya. Ada menteri dengan nomenklatur menteri muda dan menteri negara. Nah, apa saja persyaratan menteri? Yang pertama, harus tentunya warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga,
setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Yang selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Yang selanjutnya, memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Yang selanjutnya, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dan dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Selanjutnya, masuk di dalam lembaga. Apa itu lembaga? Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana, terorganisasi, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Lembaga terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek keorganisasian. Dalam aspek kelembagaan, lebih menekankan pada tatanan nilai-nilai moral dan peraturan-peraturan yang berada di dalam masyarakat. Sedangkan dalam sudut pandang organisasi, lebih menekankan pada aspek struktural dan mekanismenya dalam mencapai tujuan. Pembentukan lembaga negara didasarkan pada bermacam-macam dasar hukum. Nah, antara lain ada lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah maupun peraturan presiden, serta lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Nah, ada beberapa lapis. Tentunya yang pertama, lapis pertama adalah lembaga tinggi negara dan wewenangnya, yang termasuk ke dalam jajaran lembaga tinggi negara antara lain ialah organ konstitusi yang secara langsung telah diatur kewenangannya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut modul pelatihan peningkatan kompetensi berbasis kecakapan abad 21, mata pelajaran PPKN pada SMA tahun 2019, macam-macam lembaga tinggi negara bertugas dan wewenangnya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama Presiden. Presiden beserta Wakil Presiden merupakan satu lembaga penyelenggaraan kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar serta politik. Nah, Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR ataupun DPR, melainkan bertanggung jawab kepada rakyat yang tentunya memilih Presiden dan Wakil Presiden. Tugas Presiden sebagai eksekutif kepala pemerintahan ialah memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu, juga membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, serta mengangkat duta dan menerima duta negara lain dengan persetujuan DPR. Kemudian tugas legislatif, Presiden antara lain membentuk undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan juga menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan untuk tugas yudisial sering disebut sebagai hak prerogatif atau privilege Presiden, yaitu merupakan hak istimewa yang melekat pada Presiden selaku kepala negara. Yang kedua, Majelis Pemusyawaratan atau MPR. Nah, tugas dan wewenang MPR antara lain untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekosongan, serta menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Meski begitu, jumlah kegiatan ini bukan merupakan kegiatan yang rutin untuk dilakukan oleh MPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebagaimana yang diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 20, DPR memiliki 3 fungsi, antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi merupakan kekuasaan yang kewenangannya membentuk undang-undang, sedangkan
fungsi anggaran yaitu kewenangan membahas dan memberi persetujuan atas rancangan-rancangan yaitu anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang terkait anggaran, pendapatan dan belanja negara atau yang sering kita kenal dengan APBN. Selain ketiga fungsi tersebut, DPR juga memiliki fungsi lain seperti mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian amnesti dan abolisi dan sebagainya. Keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, pasal 22D hasil amandemen mengatakan atau menegaskan bahwa wewenang DPD antara lain dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Lebih lanjut, DPD juga ikut membahas rancangan tersebut serta turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang tentunya telah dirancang. DPD juga memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Namun, beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa sebenarnya DPD tidak memiliki kewenangan yang sifatnya otonom di bidang legislasi. Dalam artian, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali. Dan yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tugas dan kewenangan BPK diatur dalam bab 8A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat, seperti yang tertulis di dalamnya. BPK bertugas menerima pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan pada DPRD, DPD, dan DPR sesuai kewenangannya. Kekuasaan ini dikenal dengan sebutan kekuasaan eksaminatif. Jika ditemukan adanya penyimpangan pada proses ini, maka DPR, DPD, dan DPRD berhak menindaklanjuti dengan menggunakan hak-hak dewan untuk disampaikan pada aparat penegak hukum. Yang keenam, Mahkamah Agung atau MA. Sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan yang dimiliki antara lain mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan juga memberikan pertimbangan kepada Presiden jika berhak memberi grasi dan rehabilitasi. Yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuasaan kehakiman. Pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi atau the guardian of the constitution. Nah, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi melalui proses peradilan, dan dalam proses ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir ketika putusannya tentunya sudah final. Yang kedelapan, Komisi Yudisial atau yang sering disebut dengan KY. Komisi Yudisial merupakan sebuah badan kehakiman yang berada pada kekuasaan kehakiman tetapi tidak menyelenggarakan peradilan. Lembaga negara dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran, martabat, serta perilaku hakim agar kekuasaan kehakiman tetap terkontrol. Maka dari itu, dibutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta mempunyai integritas dan pengabdian yang tinggi untuk bisa menjadi anggota dalam komisi ini. Kita masuk di dalam gubernur, dan kata gubernur itu berasal dari bahasa Portugis yang sering disebut dengan governador, bahasa Spanyol gobernador, atau bahasa Belanda gouverneur. Dan bentuk ini mirip dengan bentuk bahasa Prancis, dan arti harafiahnya adalah pemimpin, penguasa, atau yang memerintah. Gubernur dipilih bersama dengan wakilnya dalam suatu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun. Sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat, dan gubernur terpilih kemudian dilantik oleh presiden tentunya, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada presiden, dan kewenangan gubernur diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Pada dasarnya, gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi. Gubernur bukanlah atasan bupati atau wali kota, tetapi hanya sebatas membina, mengawasi, mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat atau yang sering disebut wilayah bawahan, di mana masing-masing pemerintah daerah tersebut mengatur dan mengurus urusan sendiri, urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Beberapa penyerahan wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang sering disebut dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah di provinsi atau kabupaten kota di Indonesia. DPRD disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 3 yang berbunyi, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau yang sering disebut dengan DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi. DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum tentunya. Nah, di Provinsi Aceh, DPRD Provinsi disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 11 Tahun 2006. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota atau DPRD Kabupaten Kota merupakan perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten atau kota. DPRD Kabupaten Kota terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di Provinsi Aceh, DPRD Kabupaten Kota disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota atau DPRK yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Masuk kepada selanjutnya, yaitu Bupati. Nah, Bupati dalam konteks otonomi daerah di Indonesia adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota.
yakni kepala daerah untuk daerah kota madya. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten kota setempat. Nah, bupati merupakan jabatan politis karena diusung oleh partai politik dan bukan pegawai negeri sipil. Nah, sebelum tahun 1945, gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, istilah bupati disebut sebagai regen, dan istilah inilah yang dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris. Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan regen seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih.